Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Engkau memberikan roh kepada kami, supaya kami menjadi bijak. Supaya kami tidak hanya menggunakan pikiran, menggunakan perasaan, menggunakan kehendak. Tapi kami mampu melihat secara keseluruhan apa yang harus kami jalankan. Tidak hanya di dunia ini, tetapi dunia yang akan datang. Bantu kami untuk membuka mata hati kami, melihat segalanya dengan kacamata-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini kita diajak untuk melihat kehidupan dengan kacamata Allah. Dalam bahasa kita menjadi bijak. Yesus memberikan perumpamaan tentang 10 orang gadis, 5 orang bijaksana, dan 5 orang bodoh. Yang bodoh adalah ketika dia tidak membawa bekal, tidak membawa apa yang harus ia miliki untuk supaya lampu cahaya, lampu oborin dapat terus bernyala. Sedangkan yang cerdas dia membawa simpanannya. Ketika lampu ini kehabisan minyak, maka dia bisa mengisi lagi sehingga lampu itu terus-menerus bisa bernyala. Nah, itu terjadi ketika kemudian mereka menantikan pengantin datang, maka yang 5 bodoh ini kehabisan minyak. Dan mereka harus membeli dan tidak bisa meminta kepada temannya. Dia harus membeli ke tempat lain. Dan ketika mereka sedang membeli, maka datanglah si mempelai datang. Dah masuklah ke hall pertemuan. Dan ketika mereka datang, setelah membeli minyak itu, maka dia menggedor pintu dan berteriak, tapi dia tidak bisa masuk. Inilah contoh orang yang saya katakan orang yang cerdas, orang yang bijak, tapi orang yang sadar. Dia tidak tidur oleh apa yang sedang ia lakukan. Jadi ia melihat ke depan. Hidup ini bukan hanya untuk sekarang. Hidup ini bukan hanya untuk memenuhi apa kebutuhan sekarang, tetapi juga memenuhi apa ke depan, masa depan. Ya. Dan dia harus menyiapkan, kita semua harus menyiapkan hal-hal yang penting supaya kita bisa masuk ke dalam pesta kerajaan, ya. Pesta pengantin. Saudara, inilah yang menjadi tanggung jawab kita. Dan kerap kali kita hidup dalam masa sekarang, ya, carpe diem, ya. Carpe diem itu gunakan waktu sekarang ini juga tanpa memikirkan ke depan, ke belakang, dan ke samping, ya. Yang menggunakan waktu hanya untuk kenikmatan sekarang ini, untuk memuaskan apa yang bisa kita puaskan sekarang ini. Kita lupa akan apa yang akan ke depan dan apa yang harus menjadi syarat kita untuk bisa masuk ke kerajaan surga. Dengan kata lain, saudaraku terkasih, kita dipanggil untuk mempersiapkan segala sesuatu, melakukan segala sesuatu dengan baik, dengan semaksimal mungkin, sebisa mungkin, tapi juga kita tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita harus masuk ke dalam kerajaan surga, ya, kepada kehidupan yang akan datang. Itulah yang menjadi kita sebut dengan kewajiban. Itu yang kita sebut dengan kebijaksanaan. Itulah yang kita sebut dengan orang yang sadar, yang tidak tidur, tapi dia bangun, dia melihat segala sesuatu dengan kacamata yang lebih luas. Atau lebih tepat kalau kita sering katakan, kita melihat segala sesuatu dengan kacamata Tuhan. Kacamata yang kita lihat ini bukan hanya kacamata kepentinganku sendiri, tapi kepentingan yang Tuhan kehendaki bagi kita. Dan itulah kita hidup dalam roh Tuhan, dalam kebenaran. Kita tidak cukup hanya hidup dengan mulut kita, dengan pikiran kita, dengan hati kita, tetapi juga dalam roh dan kebenaran. Roh yang membimbing kita untuk bisa menemukan apa yang penting dan perlu bagi kehidupan kita, bukan hanya di dunia tetapi yang akan datang. Kita juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi buah kita untuk bisa masuk ke dalam. Ada syarat-syarat yang harus kita penuhi ketika kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan itulah, saudaraku terkasih, tanggung jawab kita bersama untuk memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan sekarang untuk masa depan kita.
Semoga kita tidak cukup hanya menjalankan apa yang di dunia ini, tetapi juga melakukan apa yang ada di surga. Apa yang kemudian. Pernah saya melihat sebuah penjelasan dari seorang yang mau mengatakan kita harus menjadi cerdas. Dan kecerdasan itu hanya berasal dari Tuhan. Dengan kata lain dia mengatakan bahwa manusia itu diciptakan dari 4 atau 5 unsur. Air, api, udara, dan tanah, serta ruang dan waktu. Jadi ada kelima ini. Ini semua materi yang kita terima dari Tuhan menciptakan itu dari materi yang ada, dari alam semesta itu. Tapi Tuhan memberikan sesuatu yang hanya miliknya kepada kita, yaitu roh. Maka itu roh dari Tuhan itu yang dia berikan kepada kita. Maka kita harus menemukan roh kecerdasan itu, roh kebijaksanaan yang berasal dari Allah itu. Apa yang harus kita lakukan dengan semua materi-materi yang kelihatan ini? Karena semua materi ini, kelima ini akan hancur habis kalau kita akan meninggal. Tetapi yang tidak hancur adalah roh ini, yang berasal dari Tuhan. Dan itu yang bisa kita katakan dalam diri ajaran dari Santo Agustinus, hatiku tak akan tenang sebelum beristirahat dalam Tuhan. Sekali lagi, hatiku tak akan tenang sebelum beristirahat dalam Tuhan. Seperti bacaan-bacaan kemarin ketika kita memperingati Santo Agustinus. Hati kita tak akan tenang karena itu berasal dari Tuhan. Mari kita cerdaskan hati kita untuk melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan. Semoga Roh Kudus yang telah Tuhan berikan kepada kita berkembang pesat dan menjadi lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Untuk tidak hanya memikirkan yang di dunia, tapi juga memikirkan yang di surga. Tuhan memberkati Anda semua dan memberi kebijaksanaan dan keutamaan kepada kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.